Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab 1 teks laporan percobaan. Subbab yang akan dibahas yaitu struktur teks laporan percobaan. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Struktur teks laporan percobaan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil percobaan, dan yang kelima simpulan. Berikut Miss sampaikan penjelasan tiap strukturnya. Struktur yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 2. Yang A, latar belakang masalah. Isinya memaparkan hal-hal terkait dengan percobaan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Sederhananya, latar belakang ini berisi konsep dasar dan pentingnya percobaan ini dilakukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya, yang B, yaitu tujuan masalah. Isinya menyampaikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam suatu percobaan. Struktur yang kedua yaitu landasan teori. Struktur ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung suatu percobaan atau penelitian. Misal, jika ada judul percobaan yaitu menguji kandungan pada makanan, maka teori yang ada pada laporannya yaitu teori mengenai kandungan-kandungan yang ada pada makanan. Seperti yang kita ketahui, contohnya ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga manfaatnya. Selain itu bisa juga ditambahkan mengenai teori yang menyampaikan bagaimana sih ciri-ciri yang bisa membuat kita mengetahui makanan tersebut memiliki kandungan tertentu. Misal, jika ada makanannya yaitu nasi, diberikan cairan sesuatu, maka akan berubah warna menjadi apa? Nah, itu yang nasi tersebut misalnya mengandung karbohidrat. Nah, itu teori tersebut bisa ditambahkan di dalam landasan teori. Lalu, teori ini dari mana sih sumbernya? Bisa berupa dari buku, sumber internet, majalah, ataupun jurnal. Struktur yang ketiga yaitu metode penelitian. Apa saja isi dari metode penelitian? Yang A, ada tempat dan waktu penelitian. Misalnya, tempatnya di laboratorium sekolah, waktu penelitiannya Rabu 21 Juli 2021. Nah, jadi tergantung pada pelaksanaan percobaan. Yang B, adanya alat dan bahan, yaitu berisi alat-alat dan bahan yang digunakan pada percobaan. Dan yang C, berisi langkah-langkah, yaitu langkah-langkah percobaan yang ditulis secara sistematis atau berurutan. Struktur yang keempat yaitu hasil percobaan. Hasil percobaan ini berisi mengenai data hasil pengamatan atau percobaan yang biasanya berbentuk deskripsi, tabel, dan pembahasan hasil percobaan. Jadi bentuknya bisa deskripsi atau paragraf, bisa juga berbentuk tabel atau diagram, dan bisa juga berupa pembahasan hasil percobaan. Tergantung pada penulis yang ingin melaporkannya dengan bentuk yang bagaimana. Struktur yang kelima yaitu simpulan. Nah, simpulan terbagi lagi menjadi 2 poin. Yang A, ada simpulan, yaitu berisi penegasan hasil percobaan secara ringkas sesuai dengan tujuan percobaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi, setelah kita melakukan percobaan, simpulan ini berisi mengenai
hasil percobaan yang ditulis secara ringkas sesuai dengan apa yang ingin dicapai yang ditulis di dalam tujuan percobaan. Yang B yaitu daftar pustaka. Berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan dapat berasal dari buku, jurnal, majalah, dan sumber internet. Jadi, ketika kita tadi menyampaikan teori-teori yang mendukung dalam suatu percobaan, teori tersebut bisa berasal dari buku, jurnal, majalah, dan sumber internet. Nah, maka referensi tersebut didaftarkan atau ditulis di dalam daftar pustaka ini. Nah, lalu bagaimana sih penulisan daftar pustaka ini? Nah, insya Allah akan disampaikan di materi kebahasaan pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, demikian pembahasan pertemuan kali ini mengenai struktur teks laporan percobaan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.